Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 oleh Rifah. Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Nur Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Ustadz sehat. Alhamdulillah Bang Ali. Allah bercahaya banget. Orang kata mukanya hancur. Ya Allah. Ustadz, ini subtema kita ini sebenarnya lumayan tajam nih Ustadz ya. Iya, Dan ini menjadi banyak sekali pertanyaan pemirsa di rumah nih ya. Sudah tepat sasarankah zakat kita? Baik, silakan Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka taklim di Cahaya Hati Indonesia iNews. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat guru kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, tema kita kali ini sisihkan hartamu untuk berzakat. Kali ini dengan subtema sudah tepat sasarankah zakat kita? Begitu kira-kira Bang Ali. Ya. Bahwa zakat ini merupakan salah satu kewajiban, bahkan rukun dalam Islam. Aqimis shalah wa atuz zakah. Begitu perintah Allah buat kita. Dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Bahkan Rasulullah SAW beliau bilang, zaku amwalakum bizakah. Sucikan hartamu dengan berzakat. Kali ini tema kita sangat mantap nih Bang. Benar. Sudah tepatkah sasarannya? Iya. Kita melihat fenomena sekarang bahwa kesadaran umat Islam untuk berzakat itu di zaman sekarang terkadang lupa. Bahwa harta yang dia punya ada yang harus dikeluarkan dari zakatnya. Apa itu zakat? Zakat itu sebenarnya artinya kotoran. Jadi kotoran itu harus dikeluarkan. Bagaimana hidup mau berkah, harta banyak tapi nggak pernah dizakatkan. Nah sekarang sasarannya tepat apa enggak kita untuk melaksanakan zakatnya kepada siapa? Kadang ada orang zakat untuk kepentingan pribadi. Kadang orang berzakat untuk hanya memberikan bukan tepat sasarannya. Ada orang yang janda, mohon maaf nih, kaya dapat zakat. Ini ada anak yatim kaya dapat zakat. Kenapa? Karena yatim bukan termasuk salah satu golongan 8 asnaf. Jadi yang didapatkan dalam 8 asnaf itu ada 8 golongan, bukannya diantaranya salah satunya yatim, bukan. Bahkan di situ disebutkan fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Tuh, kalau miskin masih mendingan Bang, fakir. Alhamdulillah ini aneh ya, pemirsa bukan turunan orang miskin, bukan alhamdulillah. Iya, tapi fakir. Ya. Lebih parah dari Lebih miskin. parah Ya, lagi. keblangsak bisa ukuran. Tuh. Ya Allah. Ya Allah, fakir miskin. Ini kadang-kadang gak tepat sasaran. Jangan jauh-jauh contohnya. Ini kan sekarang lagi ribut rame nih. Masalah pembagian jatah. Bansos. Ya bansos dari negeri kita nih. Dari aparat kita.
Ada yang ngomong, wah udah fotokopi KTP, udah fotokopi KK, kirain mau udah sembako, kagak taunya mau dikasih jadwal ronda. Iya. Ya Allah, ini nggak tepat sasaran terkadang. Jangan sampai zakat ini nggak tepat sasaran dari 8 asnaf. Salah satunya fukoro dan masakin. Ghorimin termasuk orang yang punya utang. Abang Ali punya utang? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, bener. Alhamdulillah. Cius. Cius. Cius, Cius, masa sih nggak punya utang? Alhamdulillah enggak. Hidup itu enak ada utang, Bener. iya enggak? Iya. Kalau pengen kurus ya banyakin ya Ada duit utang. kita beli, nggak ada duit kita diem aja deh. Iya. Orang yang gorimin, yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, ibnu sabil, orang yang meminta-minta. Kenapa sekarang ketimpangan terjadi di negeri kita? Andaikan saja pengelolaan zakat yang ada di negeri kita benar-benar dimanfaatkan dengan aturan yang tegas, dengan undang-undang yang tegas. Saya yakin nggak ada yang minta-minta di pinggir jalan, Bang Ali. Benar. Kenapa? Karena ini ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apalagi zaman sekarang, waduh kondisi lagi begini. Luar biasa, semua yang kerja di PHK, yang enggak kerja belum gajian. Bagaimana mau gajian kagak kerja. Iya, semua serba sulit. Ya. Iya, makannya susah. Ya enggak, sekarang luar biasa. Apalagi mohon maaf nih, jangankan ya yang lain gitu, yang dagang, yang kerja. Ustadz aja juga kadang-kadang miris sekarang ini. Jadwal batal semua. Iya. Jadwal oker ya, iya, oker ya. memang begitu. Kalau ustadz kan begitu, guru kiai nggak mungkin dia ngomong dong. Iya, Nggak punya duit nggak mungkin dia ngomong, malu. Tolong pemerintah pikirin nasib mereka itu, guru-guru kita. Insya Allah berkah dah. Iya benar. Sekarang kita lihat banyak guru-guru kita amil di kampung Bang Ali, deh meminta malu, ya enggak. Habis yang ada dijual-jualin. Curhat guru ya. Iya, bukan curhat, emang jeritan batinku. Oh ya Allah. Pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu kita lanjutkan kembali bahwasanya zakat itu belum tepat sasaran. Menurut informasi dari berita itu dari Badan Amil Zakat Nasional, target yang perlu di tahun ini 9 triliun untuk penyaluran zakat. Tapi tidak tercapai target itu. Kenapa? Karena pertama kesadaran orang yang berzakat susah. Kemudian penyalurannya terkadang amilnya enggak amanah. Allahu Akbar. Ini Bang Abi. Jadi ada yang nyebut, ini di sini kita mesti tahu pemirsa, bedanya amil dengan panitia. Beda. Karena amil dengan panitia beda. Amil itu yang langsung ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau di musola, di masjid penerimaan zakat fitrah itu namanya panitia. Ini mesti dibedakan. Panitia enggak dapat zakat. Ini kadang-kadang ngumpulin ya enggak, menerima dan menyalurkan zakat. Kadang-kadang menerima zakat doang, fitrah enggak menyalurkan, diterima doang enggak disalurin. Kan parah. Harusnya bikin spanduknya di balehonya, menerima dan menyalurkan zakat. Ya, ini menerima zakat fitrah, dan zakat mal, masjid titik. Deh. Seharusnya menerima dan menyalurkan. Saya perlu kasih tahu buat pemirsa Bang Ali bahwasanya panitia beda dengan amil. Maka panitia jangan pernah ngambil dari zakat. Ada lagi salah kaprah di kampung. Masih ada orang yang bilang, lu zakat sama siapa? Zakat sama guru, zakat sama ustadz, zakat sama gurunya, sama kiainya. Ada yang bilang begitu. Padahal yang disebut kiai, guru, zakat nggak ada tuh dalam asnafnya, nggak ada dalam golongannya. Yang ada pokoknya diperlukan fakir miskin dulu dah. Fakir miskin, apalagi sekarang emang udah kebanyakan yang miskin. Makan sore mikirin pagi, makan pagi mikirin sore. Wahai orang-orang yang kaya, yang berharta, ingat hartamu itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.
ada zakat mal di situ, zakat profesi. Nah, ini Bang Ali, Iya. profesi, host, nah, ada itu. Udah dihitung Kalau tuh. gaji ada 8 juta atas sebulan, Iya. keluarin tuh 2,5%. Siap. Iya lah, nih bagi Bulanan apa tahunan kaum enakan? apa ya, bila perlu bulanan dah Bulanan, bagiin, iya ke tahun biar gampang. Ntar kalau tahunan kan lama terlupa jadi gede kalau Iya. tahunan. Mendingan bulanan dah. Kalau 8 juta 2,5% dibagi-bagi ini kaum duafa ya. Ya yang begini nih potongannya ya. Nih ya. Aduh. Ya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan pemirsa ini kesempatan kita. Orang yang melaksanakan puasa tanpa mengeluarkan zakat itu sama aja dia pakai baju nggak pakai celana. Ya Allah. Gak enak, atasan doang, gak ada bawahan, lah disepatin bocah pemirsa. Nah mudah-mudahan sempurnakan puasa kita, sempurnakan ibadah Ramadan kita. Selain kita berpuasa, selain kita berzakat dan amalan kebaikan di penghujung Ramadan ini, ayo mudah-mudahan kita bisa senantiasa melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Harta yang kita punya ada kewajiban zakatnya, apalagi zakat Bang nih, zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah. Iya. 3 liter setengah. Iya per orang. 3 liter setengah. Per orang. Abang Ali 3 gantang kali. Baik, di guru ada satu nih Iya. PR banget nih buat Iya, kita iya. nih. Kadang-kadang boleh nggak sih kita tuh nitipin zakat, nitipin ya? Iya. Aneh ribet nggak mau keliling-keliling atau apa segala Iya. macam, aneh titipin. Iya. Itu afdolan mana? Kayak Nitip. online gitu bisa kan. Online atau Iya. kita sama badan-badan zakat. Itu lebih Boleh. hak mana sih sebenarnya? Apa kita nyamperin Iya. ke orang-orangnya langsung atau bagaimana? Secara hukum kita zakat nitip sama orang, yang penting kita niatnya nggak apa-apa. Tapi lebih afdol lagi langsung kepada orang yang kita tahu bahwa kesehariannya Mata, itu dia iya. memang butuh. Butuh makan, butuh sandang, butuh pangan. Insya Allah itu yang lebih afdol. Kan ada zakat itu yang kita keluarkan antara ya misalkan nitip. Neng, ya enggak, lu datang ke panitia zakat di masjid, Iya. ya ini nama-namanya, nah itu semuanya ditulis, ya enggak di situ kita keluarkan zakat, kita lafazkan, dan kita juga udah niat dari rumah untuk menunaikan zakat, itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang. Tapi afdolnya Afdolnya kita langsung bisa. Atau memang kita lagi kesibukan ya ada panitia. Ya panitia yang amanah. Ingat sekarang banyak panitia yang enggak amanah. ya Allah. Sisa beras zakat fitrah diumpetin, dijual. Wah, baik-baik pemirsa, hati-hati, awas. Awas ya, awas baik-baik. Bebe awas ya. Iya, kebablas. Baik, memang ini yang kalau urusan amanah nih paling PR dunia akhirat ya. Iya. Makanya kita harus benar-benar tahu menempatkan di mana. Makanya kalimatnya afdolnya kalau kita sendiri yang menyampaikan. Kalau kita sendiri langsung. Karena tidak semua orang di atas muka bumi ini bisa menerima amanah dengan baik. Bener Gitu Bang, kan? Masya Allah. Makanya harta, jabatan, kedudukan kan titipan semua. Iya. Titipan udah dijaga baik-baik. Jangan bikin sombong titipan, apa yang mau disombongin. Ya enggak, kita lahir ke dunia, enggak bawa apa-apa kok. Enggak bawa apa-apa. Emang lahir ke dunia kita bawa apa? Abang Ali kali langsung udah pakai celana. Enggak. Lahir ke dunia, enggak. Iya, baik, Masya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah para pemirsa saya menghibau untuk sama-sama ayo mengingatkan untuk sama-sama mengeluarkan zakat. Yang insya Allah zakat kita tepat sasarannya. Amin, ya yang Allah. benar fakir, yang benar miskin, yatim kalau kaya enggak dapat. Ya enggak dapat. Jadi yang Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gorimin pun juga tanggungan utang sendiri Bang. Gorimin itu tanggungan utang sendiri, bukan tanggungan utang kayak Abang umpama punya yayasan, ya enggak, punya utang ke material umpama nih, ya itu nggak bisa kalau punya utang sendiri. Abang Ali, ya enggak, umpama ya enggak lagi kepepet, punya utang banyak, ya enggak, ditagi. Nah tapi ada orang kayak Bang Ali itu boleh mendapatkan salah zakat. satu 8 asnaf itu, yakni dikasih zakat. Insya Allah ya. berkah. Mudah-mudahan kita semua mengingatkan bisa mengeluarkan
dan kudu wajib mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Insya Allah manfaat, mudah-mudahan kita lanjutkan di lain kesempatan. Oke, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ya, zakat ini bukan untuk main-main, karena insya Allah dengan zakat ini akan membersihkan diri kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Solmed, dengan jangan menunda zakat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.